Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pengembangan usaha mahasiswanya. Dengan menggandeng Shopee, USM memberikan pelatihan peningkatan penjualan untuk memaksimalkan potensi toko online. Universitas Semarang menggelar pelatihan meningkatkan sel bersama Shopee. Acara yang berlangsung 17 September lalu itu bertujuan untuk membantu memaksimalkan potensi toko online di Shopee melalui berbagai strategi. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti pelatihan tersebut. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengatakan, pelatihan memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang telah memiliki usaha untuk mengembangkannya melalui koneksi Shopee. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang ingin membuka usaha melalui Shopee. Senada dengan hal itu, Ketua Kreatifpreneur USM Iwan Harun menyatakan bahwa dengan sharing ilmu dan pengalaman memungkinkan para pengusaha muda untuk mengetahui tantangan di depan. Nah, tujuan utamanya tentunya kita mengaktifkan mahasiswa yang punya usaha ataupun yang pengen punya usaha untuk lebih aktif, lebih bisa berkembang dengan kegiatan-kegiatan yang kewirausahaan. Nah, di sini tentunya sebagai calon pengusaha atau entrepreneur, tentunya banyak tantangan nanti di depannya. Bahkan kita tuh harus punya jiwanya lebih mental baja. Bahkan kita tuh harus menghadapi ke depannya itu banyak tekanan-tekanan. Nah, kita mengantisipasinya yaitu dengan ilmu yang kita dapat di sini. Nah, kita bakal share bareng-bareng dan kita ngumpul bareng-bareng untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada yang akan muncul di kewirausahaan yang akan datang. So, jadi ilmunya benar-benar bisa bermanfaat. Kita harus menjaga link dengan berbagai macam pengusaha-pengusaha yang ada di kampus ini juga. Selain itu, USM bersama dengan Shopee juga menjalin kerjasama dalam pendirian kampus UMKM. Kehadiran kampus UMKM ini untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dengan memulai berjualan online. Kampus UMKM Shopee nanti menyediakan beberapa fasilitas dan layanan yang mengakomodasikan kebutuhan pengembangan bisnis para pelaku UMKM. Nantinya para mahasiswa akan dibimbing hingga berhasil menjalankan usahanya melewati Shopee. Manfaatnya sendiri banyak, ada seperti peningkatan penjual di Shopee, lalu pembelajaran materi mengenai Shopee yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa tentang Shopee, jadi bisa memahami tentang Shopee, kayak gitu Kak. Untuk kesan dan pesannya banyak manfaat yang diperoleh di pertemuan tadi, terutama untuk penjualan peningkatan ya, dan juga untuk Shopee Live gitu bisa menambah peningkatan penjual di Shopee. Universitas Semarang terus berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswanya dalam mengembangkan minat dan bakat sehingga mampu bersaing dengan pasar industri saat ini. Tim Wushu Jawa Tengah tampil meyakinkan di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Selain mengakhiri penantian 20 tahun medali emas di nomor taulu, Wushu Jawa Tengah juga panen 6 medali emas di nomor sanda. Berlangsung di Gedung Serbaguna di Sporasu, sebanyak 7 atlet Jawa Tengah berlaga di babak final nomor ganda pada hari Minggu 15 September 2024 pagi. Dari 7 laga final, 6 diantaranya dimenangkan oleh atlet Jawa Tengah dan memastikan 6 medali emas tambahan untuk kontingen Jawa Tengah. Keenamnya adalah Bayu Penny Hendraswari, Tarisa Dea Florentina, Gita Ariesta, Tania Kusumaning Tias, Yusuf Widianto, dan Puja Riaya. Adapun satu hari sebelumnya, Alexandra Kalista Setiawan juga sukses memecah kebuntuan wushu dalam nomor taulo yang terakhir kali didapat pada PON 2004 silam. Manajer tim wushu Jawa Tengah Muhammad Jainuri menyebut pencapaian ini melebihi target yang diberikan oleh KONI Jawa Tengah. Total wushu Jawa Tengah meraih 7 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Hasil ini juga melampaui pencapaian di PON Papua lalu. Alhamdulillah, kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari target yang dicanangkan oleh KONI Jawa Tengah 3 emas, yang dicanangkan oleh Ketua Umum Pemprov Wushu Jawa Tengah 5 emas,
bisa kami lalui menjadi 7 emas. Alhamdulillah. Taulu bisa. Dan terlebih lagi juga Taulu setelah 20 tahun PON hari ini atau PON kali ini bisa mencatat rekor kembali. Ada enggak catatan-catatan yang Anda punya di kedisiplinan anak Santak yang sangat luar biasa itu perlu sebagai cermin untuk para atlet Taulu. Memang dari sisi kedisiplinan itu menjadi catatan kami tersendiri khususnya untuk para atlet Taulu untuk lebih keseriusan dalam membina, khususnya untuk kedisiplinan anak. di persaingan kali ini, catatan apa yang Anda dapat di persaingan kali ini? Persaingan alhamdulillah Santak kami masih mendominasi, tetapi tidak menjadikan kami terlena. Di Taulu kami masih harus lebih banyak belajar bagaimana bisa mengimbangi Jatim, Sumut, dan Jawa Barat. Sementara itu ada kisah unik dari tim Wushu Jawa Tengah. Dari total 7 medali emas, 2 diantaranya dipersembahkan oleh sepasang suami istri. Mereka adalah 2 atlet asal Gerobokan, yaitu Bayu Penny Hendraswari dan Puja Riaya. Puja dan Penny konsisten membela Jawa Tengah di ajang PON sejak 2016. Namun PON kali ini terasa sangat istimewa, sebab keduanya akhirnya bisa mengawinkan medali emas. Ini pertama kalinya atau sebelumnya udah di 2021? Kalau buat Pujuan dia udah 3 kali Mas PON, kalau saya baru pertamanya. Ya puji Tuhan, jalan dengan lancar, kami diberi keselamatan. Ya, pastinya senang karena ini memang impian kami juga bahwa kami bisa mengawinkan emas di PON. Karena udah 3 kali PON kami 2 kali PON kita gagal dan sekarang baru berhasil 2 emas kita kawinkan. Ya harapannya kalau kita orang tua bakal kita arahnya ke Wushu. Cuma kalau bakat dan minatnya kita kembalikan ke anaknya. Oke, mungkin satu kata untuk Wushu Jawa Tengah. Luar biasa. Oke, siap. Implementasikan budaya Safety is No Accident, PLN UP2D Jateng dan DIY melakukan gelar peralatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi dari 5 tahun kepemimpinan BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya budaya keselamatan kerja dan kerja profesional. Menjadi bagian dari implementasi budaya Say So atau Safety is No Accident, PLN UP2D Jateng dan DIY melakukan gelar peralatan. Kegiatan yang diikuti oleh tenaga ahli daya dari PT Arhadi Fajar Perkasa dan PT Tania Indojaya bertujuan untuk memastikan kesiapan peralatan dan petugas dalam meningkatkan pelayanan pada pelanggan serta menjamin penerapan budaya K3. Kegiatan gelar peralatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen PLN dalam memastikan semua aspek operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan tertinggi. Para peserta melakukan pengecekan peralatan dan simulasi prosedur K3 guna memastikan bahwa mereka siap menghadapi situasi darurat meskipun tugas rutin di lapangan. Hal ini juga mendukung tercapainya pelayanan yang andal bagi pelanggan. Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi dari 5 tahun kepemimpinan BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya budaya keselamatan dan kerja profesional dalam operasional BUMN. Dengan adanya komitmen ini, PLN terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai K3 yang menjadi prioritas utama. Pemirsa, dalam mendukung keandalan pasokan listrik bagi pelanggannya, PLN UP2D Jateng dan DIY baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke UP2D Jawa Timur. Kunjungan ini menjadi sarana dalam meningkatkan kompetensi para pegawai. Menjadi komitmen PLN untuk menjaga kualitas pelayanan dalam memastikan keandalan listrik bagi para pelanggan. Tim dispatcher UP2D Jateng dan DIY melakukan kunjungan kerja ke UP2D Jawa Timur. Mengusung tema Dispatcher Development Program for Improvement and Innovation, kunjungan ini dilakukan untuk menggali wawasan dan meningkatkan kompetensi pegawai.
Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY, Mosadli, menyatakan bahwa kegiatan tersebut semacam studi banding yang diikuti 24 personil yang terdiri dari perwakilan dispatcher selaku pengatur listrik distribusi, tim gambar, juga tim aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu. Ia menjelaskan bahwa kunjungan itu dilakukan untuk melihat lebih dekat tentang operasional yang dilakukan oleh UP2D Jawa Timur, terutama terkait Centralized Command Center Reinforcement. UP2D Jawa Timur mempresentasikan bahwa tanggal 17 Agustus 2024, Command Center Jawa Timur telah dilakukan centralization dari 3 zona menjadi 1 di Surabaya. Adapun juga fitur otomasi untuk recovery gangguan sudah cukup banyak diaplikasikan pada sistem jaringan distribusi Jawa Timur. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan komunikasi pada daerah irisan Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat lebih baik. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Purwanto selaku asisten manajer Opsidis PLN UP2D Jateng dan DIY, kunjungan itu selaras dengan semangat peringatan Hari Pelanggan Nasional yang mendorong PLN UP2D Jateng dan DIY untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan listrik yang andal. Komisi Pemilihan Umum Kudus bersama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Muria Raya melakukan sosialisasi pemilu kepada ribuan mahasiswa, mengusung tema KPU Kudus Goes to Campus. Sosialisasi ini mengajak ribuan mahasiswa sebagai agen untuk menyukseskan Pilkada 2024 agar nantinya berjalan dengan lancar dan kondusif. Tak kurang dari 3.300 mahasiswa Universitas Muria Kudus mengikuti sosialisasi pemilu yang digelar KPU Kudus bersama IJTI Muria Raya. Dengan antusias, para generasi muda dan penerus diharapkan bisa mensosialisasikan Pilkada 2024 kepada masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi. Ketua KPU Kudus Ahmad Amir Faisal menuturkan, sosialisasi kali ini merupakan salah satu serangkaian upaya penyelenggara pemilihan tingkat kabupaten untuk suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Selain untuk menggunakan hak pilihnya, KPU Kudus mengajak seluruh mahasiswa untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Sementara itu, pembina IJTI Muria Raya Indra Winardi menambahkan, dalam momen pilkada, para mahasiswa juga dapat bijak dan cerdas dalam memanfaatkan media sosial dalam menangkal berita hoaks. Peran besar mahasiswa mensukseskan pemilihan bupati dan gubernur. Pemilih pemula harus cerdas menggunakan media sosial, bisa filter mana berita yang hoaks dan tidak. Sosialisasi dan juga mengajak kepada teman-teman mahasiswa. Nah, kita mengajak untuk kritis karena teman-teman mahasiswa sebagai agen perubahan sosial ke depan diharapkan mampu menjadi manusia-manusia yang kritis di levelnya masing-masing, dan juga tentu mengajak tanggal 27 November nanti bersama-sama berangkat ke TPS yang bersangkutan maupun juga keluarga dan juga lingkungannya di sekitar begitu. Artinya teman-teman ini kita pancing untuk mencoba kritis. Nah, perubahan sosial di tataran mereka, karena ini mereka sudah nanti masuk di bangku perkuliahan, ketika ada calon bupati, calon gubernur, kita ajak berpikir kritis ke depan bagaimana cara mencermati visi misi, apa yang akan diusung, termasuk juga menagih janji ke depan, apa-apa saja yang belum direalisasikan. Nah, ini kami mencoba teman-teman untuk kritis ke arah sana sebagai penerjemahan agen perubahan sosial dalam demokrasi Indonesia. Jurnalis diajak kerjasama dengan KPU Kabupaten Kudus. Di sana, di mana ini tadi ada para mahasiswa baru di Universitas Muria Kudus. Jadi para jurnalis juga tadi memberikan informasi di mana antara berita yang hoax maupun berita yang benar. Jadi di mana ini mahasiswa yang kebanyakan adalah para pemilih pemula. Jadi dia nanti bisa memilah banyaknya berita-berita yang beredar di medsos kaitan dengan pilkada ini, mana yang hoax dan juga mana yang berita itu benar-benar. Jadi nanti mahasiswa juga bisa memberikan konfirmasi maupun memberikan keterangan jika memberikan postingan-postingan yang di medsos terkait dari berita hoax. Nah, di sini peran besar dari mahasiswa juga untuk mensosialisasikan dari pilkada ya, baik dari pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur, kaitan dari
gencarnya informasi di media sosial. Sementara itu, Hidayah Ningrum, salah satu mahasiswa UMK yang mengikuti sosialisasi tersebut, menilai peran mahasiswa menjadi penting untuk membantu para masyarakat memfiltrasi informasi secara bijak. Sehingga dengan begitu, konten ataupun berita hoaks yang beredar di jejaring media sosial bisa ditangkal. Sosialisasinya seru, terus gak bosenin, banyak hadiah yang menarik juga, terus seru aja sih. Ada apa sih pesan dari KPU tadi pada para mahasiswa? Supaya ikut nyoblos agar bisa menjadi agen perubahan untuk bisa bersosialisasi di tanggal 27 November dan agar terhindar dari politik dan turut mensukseskan juga pemilu 27. Ya kalau itu sih lebih bisa dilihat dari visi-misinya aja sih, jangan tergiur dengan amplop gitu. Lebih pentingin visi dari calon tersebut. Sekolah Kristen Terang Bangsa memiliki yayasan dengan pembelajaran berbasis internasional. Mencakup semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Siswa dapat memilih sendiri mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat, potensi untuk mempersiapkan pendidikan tinggi. Hai pemirsa, bersama saya Kathleen Enzi. Pada hari ini saya sedang berada di Sekolah Kristen Terang Bangsa Semarang, tepatnya di Cambridge International School, yaitu jenjang unggulan yang dimiliki oleh Yayasan Terang Bangsa. Kira-kira ada apa saja yang di Cambridge International School? Berikut informasinya untuk Anda. Sekolah Kristen Terang Bangsa memiliki yayasan pembelajaran berbasis internasional yang sering disebut Cambridge International School atau CIS. Mencakup semua jenjang yang ada, mulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA. Terang Bangsa adalah salah satu sekolah di Semarang yang menggunakan sistem pendidikan Cambridge. Cambridge International School Terang Bangsa sudah ada sejak tahun 2000. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa di Terang Bangsa itu kita ada punya banyak jenjang unit pendidikannya, ada pendidikan nasional dan juga jenjang pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional. Nah, Cambridge International School adalah sekolah yang berjenjang internasional yang menggunakan kurikulum internasional, yaitu Cambridge. Mulai dari TK yang kita kenal dengan early years, kemudian SD, jenjang SD yang kita kenal dengan primary, jenjang SMP yang kita kenal dengan lower secondary, dan jenjang SMA yang kita kenal dengan upper secondary. Secara umum, Sekolah Internasional Cambridge merupakan sekolah-sekolah internasional yang menerapkan kurikulum Cambridge di sekolahnya. Berbeda dengan kurikulum biasa yang ditetapkan di Indonesia, sistem pembelajaran Cambridge lebih mempersiapkan siswanya untuk siap bersaing secara global. Kurikulum Cambridge lebih menekankan pada minat siswa. Nah, daya tarik yang kita tawarkan dari Cambridge International School, jenjang internasional School Terang Bangsa, adalah pada bagaimana kurikulum itu sendiri. Selain kita memperkenalkan tentunya budaya kepada setiap anak-anak untuk berbahasa Inggris selain berbahasa Indonesia, maka kita juga memperkenalkan satu kurikulum yang menarik. Kenapa menarik? Bukan hanya kurikulum internasional, tapi kurikulum yang berbasis kepada potensi anak. Nah, ini yang sedang memang dikembangkan di kurikulum Merdeka, tetapi itu sudah jauh dikembangkan jauh sebelumnya di kurikulum Cambridge. Anak memilih sendiri pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat dan potensinya untuk mempersiapkan pendidikan tinggi kelak. Bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar dari kurikulum Cambridge diikuti, implementasinya disesuaikan dengan konteks lokal, seperti budaya, kebutuhan, dan kebiasaan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan tetap relevan dan efektif dalam konteks lokal sambil tetap mempertahankan standar internasional yang ditetapkan oleh kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge sekalipun itu kurikulum internasional, namun kurikulum itu tetap harus berdiri di bumi Indonesia. Hal itu kita lakukan dengan cara, walaupun anak-anak belajar kurikulum Cambridge dari UK dalam bahasa Inggris, kami tak memperkenalkan dan meminta anak-anak untuk tetap mengambil mata pelajaran wajib, yaitu mata pelajaran wajib agama Kristen sebagai dasar moral dan pengembangan karakter. Kemudian anak-anak tetap harus mengambil pelajaran PPKN,
yaitu civics, yaitu bagian daripada mereka mengenal tentang Indonesia dalam aspek moral dan juga kepada sistem pemerintahannya, dan yang paling utama bahasa Indonesia. Jadi walaupun mereka bukan orang Indonesia, misalnya siswa dari negara asing pun, mereka harus tetap belajar bahasa Indonesia. Bukan hanya untuk mengenal bahasanya, tetapi juga mengenal budaya Indonesia itu sendiri. Jadi sistemnya itu kita anak-anak Cambridge ada yang namanya elective subject. Di elective subject itu kita dibebasin untuk pilih 3 subjek yang kita mau sesuai dengan peminatan kita. Contohnya kalau teman kita ada yang minatnya di psikologi, mereka bisa ambil psikologi. Dan mungkin mereka juga ada minatnya di bisnis, ada accounting dan ada juga ekonomi. Dan ada juga kita yang namanya tiap hari Kamis tuh ada yang namanya club dan art yang selang-seling sistemnya. Jadi di art tuh kita dibebasin untuk pilih apa yang kita mau pelajarin. Contohnya kayak dance atau drawing, painting. Dan yang untuk club itu kita berkembangin skillnya kita. Yang kayak extracurricular lainnya seperti cooking atau mungkin e-sport gitu sistemnya. Sekian liputan kali ini, saya Kathleen Enzi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Kakak beradik Della Novitasari dan Devi Melinda Novitasari memastikan lolos ke babak 8 besar cabang olahraga voli pantai di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Keduanya yang tampil sebagai tim Jateng 1 berhasil keluar sebagai juara grup E. Novitasari bersaudara kakak beradik voli pantai Jawa Tengah berhasil melenggang ke 8 besar PON 2024 dalam babak penyisihan yang berlangsung di Pantai Indah Situngkir Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Jumat 13 September 2024. Keduanya tampil maksimal dan keluar sebagai juara grup. Pelatih voli pantai Jawa Tengah Ahsin Rois mengatakan, lolosnya Novitasari bersaudara merupakan langkah awal bagi tim voli pantai Jawa Tengah. Ia yakin Novitasari bersaudara mampu memenuhi target untuk bisa menyabet 1 medali emas. Keduanya memang merupakan andalan tim voli pantai Jawa Tengah untuk meraih medali emas. Alhamdulillah yang putri Jateng 1 juara pool E sehingga lolos ke 8 besar. Sedangkan untuk yang Jateng 2 putri saling mengalahkan, kita menang dengan Yogyakarta, kita kalah dengan Jatim kalah dengan Yogyakarta, sehingga hitung-hitungan ya tinggal nunggu poinnya. Pertandingan terakhir tadi kita kalah dengan Bangka Belitung. Seperti awal kita targetkan di putri, Pak. Di putri Devi Melinda Novitasari dan Devi Melinda Novitasari. Apa emas? Ya, kita targetkan di medali emas. Dari Samosir mengabarkan. Pemirsa, tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui menghapus utang Indonesia dengan sebagai imbalan Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Berikut laporan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar $35 juta selama 9 tahun ke depan, guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam perubahan iklim dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba Conservation International akan menyumbang sekitar $3 juta dari dana itu, dan $1,5 juta lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy. We've always seen the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's just the
first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YEKAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya, terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya menghadapi ancaman. Pertama sekali yang tertinggi mungkin ancaman dari mata pencaharian masyarakat, ya. Masyarakat sangat mengandalkan kegiatan perikanan di wilayah terumbu karang ini. Ditambah lagi belakangan ini muncul persoalan perubahan iklim. Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektar terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang. Namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta dan kedepannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap Presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. It's a way of allowing Indonesia to funnel some money that it would have just sent to the U.S. into something that's good for Indonesia, but frankly good for the world. So I think these programs are really creative and they make a difference. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. But I do think certainly if you look at Indonesia's portfolio, they probably have debt with countries like Germany and France perhaps, and probably the Netherlands. So we're always interested in seeing whether or not other countries can be inspired by what just happened in Indonesia and hopefully find a way to help them facilitate a debt for nature swap. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia, disusul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masrieva, dan tim VOA.